Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ifadlatul Asyura, kelas 5C Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Kyai Ahmad Muzaki Syah, Jember. Dan video saya kali ini akan menjelaskan tentang telaah materi pendidikan agama Islam di sekolah. Baik, yang pertama yaitu tentang ilmu terpuji, ilmu tercela, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ilmu terpuji adalah atau ilmu mahmud, yaitu ilmu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, serta mendekatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yaitu ilmu tercela atau ilmu mazmum, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat atau bahkan membawa kepada keburukan dan kemaksiatan. Selanjutnya yaitu ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim karena berkaitan dengan kewajiban pribadinya terhadap Tuhannya. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian dari umat Islam agar kebutuhan masyarakat dan permasalahannya itu dapat terpenuhi. Materi yang kedua yaitu Al-Quran Hadis tingkat kelas 6 SD. Capaian pembelajaran kurikulum merdeka yaitu siswa dapat membaca, memahami, dan mampu mengaitkan pesan ayat atau hadis dengan perilaku sehari-hari. Nah, data lapangannya yaitu buku paket LKS kelas 6 SD dan observasi pengamatan dalam proses pembelajaran, wawancara guru dan murid. Nah, tujuannya yaitu siswa itu harus dapat membaca, menghafalkan, dan memahami materinya yaitu surat-surat pendek, hadis pilihan, dan tajwid dasar. Metodenya demonstrasi dan diskusi. Sedangkan medianya yaitu Al-Quran, buku paket, dan audio atau murotal Al-Quran. Evaluasinya yaitu dengan penilaian kognitif, psikomotorik, dan efektif. Contoh materinya yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan hadis pendek tentang akhlak. Pendalamannya yaitu kaitkan akhlak atau hadis dengan contoh konkret di rumah atau di sekolah dan kaitkan dengan ilmu tajwid terfokus. Materi yang ketiga yaitu telaah materi Kurdis tingkat kelas SMA, yaitu Quran Hadis kelas 11. Pencapaian pembelajaran kurikulumnya, jadi peserta didik itu dapat memahami, menghayati, menafsirkan, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Dan data lapangannya yaitu buku paket sebagai sumber materi, observasi pengamatan, dan wawancara kepada guru dan murid. Tujuannya agar siswa itu dapat memahami makna ayat dan hadis tentang amanah dan tanggung jawab dan mampu menerapkannya. Sedangkan materinya yaitu Al-Ma'un, Al-Mu'minun, dan hadis tentang tawakal dan mampu menerapkannya. Materinya yaitu Al-Quran Hadis dan metodenya yaitu ceramah interaktif, tadarus, dan diskusi kelompok. Medianya buku paket, video, dan papan motivasi, Al-Quran, dan digital. Sedangkan evaluasinya bisa dengan ujian lisan dan penilaian sikap. Pendalamannya yaitu Al-Quran atau tafsir Quran surah Al-Mu'minun, kaitkannya dengan etika sosialisasi, dan pengembangannya yaitu proyek sosial dan studi kasus. Selanjutnya yaitu Quran Hadis kelas 12. Capaian pembelajarannya yaitu siswa juga dapat memahami, menghayati, menafsirkan, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Data lapangannya yaitu buku paket, sumber materi, observasi sebagai pengamatan, dan wawancara kepada murid dan guru. Tujuannya agar siswa itu dapat memahami makna ayat dan hadis tentang sikap hadis dan tawakal dan mampu menerapkannya. Materi yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan metodenya bisa dengan menggunakan ceramah interaktif dan tadarus. Media, buku paket, video, papan penafsiran, dan Al-Quran, sedangkan evaluasinya yaitu ujian tulis dan penilaian sikap. Materinya yaitu Quran surah Al-Baqarah
Al-Imran dan hadis tentang keutamaan syukur dan ikhlas. Dan pendalamannya yaitu mengaitkan konsep sabar dan tawakal dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengembangannya yaitu bisa dengan proyek sosial atau studi kasus. Selanjutnya materi kami yang keempat yaitu akidah tingkat kelas 6 SD. Jadi capaian pembelajarannya yaitu memahami dan menerapkan. Data lapangannya, buku paket sebagai sumber materi, observasi sebagai pengamatan, dan wawancara kepada guru dan murid. Setelah itu, tujuannya memahami dan biasakan beriman dan bertawakal, dan materinya yaitu rukun iman dan sifat-sifat para utusan. Metodenya dengan menggunakan ceramah interaktif, kisah teladan, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Sedangkan medianya yaitu buku paket, video, dan kisah lembar referensi. Sedangkan evaluasinya dengan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendalamannya bisa dengan mencari kisah atau menjelaskan nilai akhlak yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengembangannya yaitu dengan proyek. Selanjutnya materi yang kelima yaitu telaah materi akidah tingkat SMA, yaitu tingkat kelas 11 dan kelas 12. Capaian pembelajarannya yaitu siswa itu dapat menganalisis, menerapkan, dan mengintegrasikan. Data lapangannya, buku paket kelas 11 dan kelas 12, observasi pengamatan, dan wawancara terhadap guru dan murid. Tujuannya agar siswa itu dapat memahami, meyakini, menerapkan, dan membiasakan. Sedangkan materinya yaitu rukun iman, makna, tauhid, dan metodenya yaitu diskusi tematik atau studi kasus, problem based learning atau refleksi spiritual, dan project based learning. Dan medianya yaitu dengan digital dan non-digital dan lingkungan. Sedangkan evaluasinya penilaian itu dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materinya yaitu Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah Al-Mulk, dan Quran Surah Al-Hadid. Dan hadis yaitu tentang iman, sadar, dan takdir kepada Allah. Dan pendalamannya yaitu menelaah materi, dan pengembangannya yaitu pendalaman proyek. Selanjutnya yaitu materi akhlak kelas 6 SD. Jadi, capaian pembelajarannya itu siswa itu dapat memahami, meneladani, dan menerapkan. Sedangkan data lapangannya yaitu buku paket sebagai materi, paket akhlak sebagai materi sumber materi yaitu buku paket akhlak kelas 6 SD. Observasinya melalui pengamatan dan wawancaranya terhadap guru dan murid. Tujuannya agar siswa itu dapat menjelaskan kembali materi, memberikan contoh nyata, dan mempraktikkan dan membiasakan. Dan materinya yaitu akhlak terpuji, akhlak tercela. Sedangkan metodenya ceramah singkat, diskusi, dan problem solving. Dan medianya yaitu video pendek, komik akhlak, atau buku paket. Sedangkan evaluasinya yaitu dengan tes lisan dan observasi sikap. Materinya yaitu akhlak terpuji dan tercela. Pendalamannya yaitu menelaah materi, dan pengembangannya yaitu pendalaman proyek. Yang ketujuh yaitu materi akhlak tingkat kelas SMK, yaitu capaian pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami dan menganalisis. Data lapangannya buku paket sebagai sumber materi, observasi sebagai pengamatan, dan wawancara guru dan murid. Tujuannya agar siswa itu dapat menjelaskan dan menganalisis. Materinya yaitu akhlak terpuji dan tercela, dan metode diskusi kelompok, project based learning. Dan medianya PPT, poster edukatif, cerpen Islam. Dan evaluasinya bisa dengan tes tulis, penilaian proyek, atau observasi sikap. Sedangkan materinya yaitu akhlak terpuji dan tercela. Pendalamannya mengaitkan materi dengan sifat-sifat Nabi, dan pengembangannya yaitu dengan menggunakan proyek. Nah, untuk yang kelas 12, capaian pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan. Data lapangannya buku paket sebagai sumber materi, observasi pengamatan, dan wawancara kepada guru dan murid. Sedangkan tujuannya yaitu memahami, mempraktikkan, menjelaskan, dan menganalisis. Materinya akhlak terpuji dan akhlak tercela, dan metodenya ceramah dan diskusi kelompok, project based learning, studi kasus. Dan medianya Al-Quran, PPT, poster edukatif atau cerpen
Islami. Sedangkan evaluasinya yaitu tes tulis, penilaian proyek atau observasi sikap. Nah, untuk contoh materinya yaitu akhlak terpuji dan tercela. Pendalamannya, mereka menganalisis kasus dan kajian hadis. Sedangkan penilaiannya yaitu proyek dan pengembangannya yaitu monitoring akhlak atau siswa. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu telaah materi fikih tingkat SD. Tingkat kelas 6 yaitu capaian pembelajarannya siswa dapat memahami dan mempraktikkan data lapangannya, buku paket sebagai sumber materi, observasi sebagai pengamatan, dan wawancara guru dan murid. Tujuannya mampu menjelaskan tata cara ibadah dan dapat membedakan yang salah dan yang benar. Sedangkan materinya yaitu sholat, makanan haram. Sedangkan metodenya yaitu ceramah, praktik ibadah. Medianya buku paket dan video praktik ibadah. Sedangkan evaluasinya yaitu tes tulis, tes lisan, dan praktik. Sedangkan pendalamannya mempraktikkan langsung, pengembangannya yaitu penerapan langsung. Materi yang ke-9 yaitu telaah materi fikih tingkat kelas SMA. Jadi di kelas 11 yaitu capaian pembelajarannya siswa dapat memahami, menganalisis dan data lapangannya yaitu buku paket sebagai sumber materi, observasi, pengamatan, dan wawancara kepada guru. Tujuannya siswa dapat mampu menjelaskan kembali materinya yaitu haji dan umroh. Sedangkan metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi praktik dan juga praktik. Medianya buku paket, PowerPoint, dan video. Evaluasinya bisa dengan tes tulis, tes lisan, dan penilaian sikap. Materinya yaitu menganalisis tentang haji dan umroh. Pendalamannya yaitu diskusi perbedaan hukum dan juga tanya jawab hikmah pelaksanaan. Pengembangannya yaitu dengan simulasi sederhana manasik haji. Sedangkan untuk kelas 12 capaian pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami, menganalisis, dan menerapkan data lapangannya, buku paket sebagai sumber materi, observasi sebagai pengamatan, dan wawancara kepada guru dan murid. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan kembali materi, dan materinya yaitu tentang jinayah, munaqohat, dan ekonomi syariat. Metodenya ceramah dan tanya jawab, juga diskusi. Medianya buku paket, PowerPoint, PPT, dan video edukasi. Evaluasinya yaitu tes tertulis, penilaian sikap, dan penugasan refleksi. Materinya yaitu tadi tentang jinayah, munaqohat, dan ekonomi syariat. Pendalamannya yaitu diskusi perbedaan rukun, tanya jawab, dan hima pelaksanaan. Pengembangannya yaitu praktik. Materi selanjutnya yaitu materi ke-10 tentang SPI tingkat kelas SD. Sejarah peradaban Islam. Jadi pencapaian pembelajarannya itu siswa dapat memahami dan mampu menceritakan ulang data lapangannya, buku paket sebagai sumber materi, observasi, pengamatan, dan wawancara kepada guru dan murid. Tujuannya yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materinya yaitu tentang perkembangan Islam pada masa khalifah. Metodenya ceramah dan tanya jawab diskusi. Medianya buku paket, gambaran tokoh sejarah, dan evaluasinya penilaian melihat dari kognitif, efektif, dan psikomotorik. Contoh materinya yaitu kisah Umar bin Khattab, kepemimpinan dan tanggung jawabnya, yaitu pendalamannya diskusi sikap dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan pengembangannya yaitu proyek tokoh sejarah. Selanjutnya yaitu materi SPI tingkat kelas SMA, yaitu kelas 12, kelas 11, dan 12. Jadi capaian pembelajarannya siswa itu dapat memahami dan menganalisis data lapangannya, buku sebagai sumber materi, observasi, pengamatan, dan wawancara kepada murid dan guru. Tujuannya yaitu tetap kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materinya perkembangan dinasti Islam, dan metodenya studi kasus, ceramah, dan tanya jawab, dan juga diskusi. Medianya yaitu buku paket, PPT, video dokumenter, dan evaluasinya melihat dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materinya yaitu contoh materinya peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Pendalamannya yaitu mengkaji sebab kemajuan dan menganalisis sebab kemundurannya. Pengembangannya yaitu presentasi dan proyek kelompok. Dan yang terakhir yaitu SPI kelas 12. Jadi capaian pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami, menganalisis, dan menelaah
Data lapangannya, buku paket sebagai sumber materi, observasi, yaitu pengamatan dan wawancara guru dan murid. Tujuannya yaitu tetap kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materinya yaitu kebangkitan Islam modern, tokoh pembaruan Islam, dan juga tantangan umat Islam di era globalisasi. Metodenya studi kasus, ceramah, dan tanya jawab. Juga diskusi. Medianya buku paket, PPT, dan artikel. Evaluasi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materinya, contoh materinya yaitu peradaban Islam di masa modern, gerakan pembaruan Islam, dan perkembangan Islam di Indonesia dan dunia. Pendalamannya yaitu diskusi proyek dan mengkaji nilai moderasinya. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.